Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabiza Alfad Zaki. Saya dari kelas AK24E. Program studi saya hukum. Di sini saya akan membahas tentang kasus beberapa waktu lalu, tepatnya di daerah Pantai Indah Kapuk, PIK 2, yang terkenal mewah dan biasanya ramai. Ada kejadian perampokan yang berujung maut. Korbannya ini seorang supir taksi online. Nah, yang bikin kasus ini ngeri adalah cara pelakunya yang terbilang sadis dan lokasinya nggak nyangka bakal ada kejadian begini. Menurut berita yang beredar, awalnya korban ini dapat orderan penumpang lewat aplikasi online. Dia jemput penumpangnya di suatu tempat dan tujuannya itu ke daerah PIK 2. Nah, di tengah perjalanan atau pas udah sampai di lokasi yang agak sepi di PIK 2, korban ini diserang sama penumpangnya. Pelakunya ini ternyata nggak cuma mau merampok, tapi juga melakukan kekerasan yang parah ke korban. Korban ditemukan meninggal dunia dengan luka-luka yang serius. Mobil korban juga dibawa kabur sama pelaku. Setelah melakukan pembunuhan, pelaku juga membawa kabur mobil korban. Ini nunjukin kalau motif utamanya memang perampokan. Untungnya, polisi bergerak cepat dalam menangani kasus ini. Gak lama setelah kejadian, polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan supir taksi online ini. Penangkapan ini tentu bikin sedikit lega banyak pihak dan menunjukkan keseriusan polisi dalam memberantas kejahatan. Dari hasil penyelidikan awal, motif pelaku diduga kuat adalah perampokan. Mereka butuh uang dan nekat melakukan tindak kejahatan yang brutal. Tapi nggak menutup kemungkinan ada motif lain yang masih didalami oleh pihak kepolisian. Nah, untuk hukuman bagi pelaku pembunuhan berencana yang disertai perampokan seperti ini, ancamannya sangat berat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada beberapa pasal yang bisa menjerat pelaku. Seperti pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kalau terbukti pembunuhan ini sudah direncanakan matang, ancaman hukumannya bisa sampai hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Kalau pembunuhan ini terjadi saat melakukan pencurian dengan kekerasan, ancaman hukumannya juga berat, bisa sampai pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Kemungkinan besar pelaku akan dijerat dengan kombinasi pasal-pasal ini karena unsur perencanaan dan kekerasan yang mengakibatkan kematian setelah perampokan. Hakim nanti yang akan memutuskan hukuman yang paling sesuai berdasarkan fakta-fakta persidangan. Kita lanjut ke dampak di masyarakat. Kasus pembunuhan di PIK 2 ini punya beberapa dampak yang signifikan di masyarakat. Salah satunya ketidakamanan. Kejadian ini menimbulkan rasa tidak aman, terutama bagi para pengemudi online dan masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di kawasan yang dianggap aman seperti PIK 2. Lalu ada kewaspadaan. Masyarakat jadi lebih waspada dan hati-hati, terutama saat berinteraksi dengan orang asing atau di tempat-tempat yang sepi. Lalu ada tuntutan keamanan. Kasus ini juga memicu tuntutan dari masyarakat agar pihak kepolisian dan pengelola kawasan lebih meningkatkan keamanan. Kasus pembunuhan di PIK 2 ini adalah tragedi yang mengerikan dan jadi pengingat buat kita semua untuk selalu waspada. Keberhasilan polisi menangkap pelaku dengan cepat patut diacungi jempol dan diapresiasi. Kita berharap proses hukum berjalan adil dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan kejinya. Kasus ini juga jadi pelajaran penting tentang pentingnya keamanan, baik di lingkungan sekitar maupun dalam berinteraksi dengan orang lain, serta perlunya perlindungan yang lebih baik bagi kelompok pekerja rentan seperti pengemudi online. Mungkin segitu saja yang bisa saya bahas tentang kasus pembunuhan di PIK 2 ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.